Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Tetap semangat ya. Kembali lagi nih di podcast Dina, Abdiana dan Nawang dengan materi Akidah Akhlak yang membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita memulai podcast hari ini, siapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya dan jangan lupa adik-adik mencatat apa yang telah disampaikan melalui podcast ini ya. Adik-adik, di dalam rukun iman yang ketiga itu sudah disebutkan bahwa kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa sih kitab-kitab Allah itu? Adik-adik udah tahu belum apa saja kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah itu ada 4. Awalan kitab Taurat, samian kitab Zabur, salisan kitab Injil, wa arba'an kitab Al-Quran. Oke, setelah kitab Allah sudah kalian ketahui, saatnya kita tahu kepada siapa sih kitab-kitab Allah itu diturunkan. Nah, yang pertama kitab Taurat. Ternyata kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membimbing Bani Israel. Kitab ini diturunkan di Bukit Tursina atau Sinai pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab suci Taurat ini memuat cahaya dan petunjuk yang dituliskan dengan bahasa Ibrani. Kitab Taurat juga merupakan pedoman bagi Bani Israel agar mereka bisa terlepas dari kebodohan dan kekufuran, sehingga bisa terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur ditulis menggunakan bahasa Kipti, bahasa yang digunakan masyarakat Mesir untuk berkomunikasi sehari-hari sebelum akhirnya bangsa Arab menguasai Mesir. Kitab Zabur berisikan 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihi salam dengan mengungkapkan semua pengalaman yang dialami semasa hidupnya. Mulai dari pengalaman hidupnya sendiri berupa pengakuan dosa, pengampunan dosanya oleh Allah, sukacita kemenangannya atas musuh Allah, kemuliaan Allah, hukuman Allah, dan kemuliaan manusia yang akan datang. Nah, yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil merupakan kitab suci Allah sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan di Al-Quran, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya agar mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Selain itu, memuat keterangan mengenai perintah untuk mengesahkan Allah. Kitab Injil juga menjelaskan akan lahir nabi terakhir yang menutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Adik-adik pastinya sudah tahu kan kepada siapa kitab Al-Quran diturunkan? Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kandungan kitab Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam. Al-Quran juga sebagai petunjuk utama bagi umat muslim seluruh dunia. Al-Quran ini mengandung isi pokok lengkap yang terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Oke, kakak punya lagu nih supaya kalian lebih mudah menghafal nama kitab-kitab Allah. Langsung saja ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sekali lagi ya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa,
Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Menghafal kitab-kitab Allah dengan bernyanyi? Ya pasti dong. Oke, sekian podcast hari ini. Semoga kalian paham dan tetap semangat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.